Sekarang sudah pensiun, Pak. Wow, alasannya? Alasannya banyak ditipu, banyak permainan di bisnis konvensional. Ketika saya diundang tren ini, Iya. itu ada sesuatu yang berbeda. Nah, apa itu? Lu nggak usah presentasi bro, nanti biar gue yang presentasi. Tugas lu ngundang, serius lu. Udah bro, tutup, gue join. Bener. Apa Gitu. yang tiba-tiba buat Anda, udah stop, gak usah dilanjutin, saya join. Apa, kliknya di mana Pak Udo? Iya, saya tuh orang yang pertama saya gampang. Saya bilang, ya udah akhirnya saya join gitu kan. Saya join. Tar dulu bro, ini belum selesai presentasinya. Saya join dulu, kata gitu. Udah bang, yang gue tanya cuma 2. Legalitasnya gimana, sama ini bisnis udah berapa lama. Tapi ternyata saya punya kesalahan juga. Apa tuh? Tar dulu nih, Ya, ya kan? sama dulu. Di MLM lain gak ada yang bisa megang tangan CEO. Gak ada. Ini Bisa kelebihannya ya? tren, ini bisa Iya. langsung. Gak pegangan tangan doang ya, pelukan sering kita ya. Iya. Di panggung ya. Iya, tapi gak ciuman ya. Jangan dong. Hai, kembali lagi bersama gue Martin Carter di Ngobrol Tren. Oke, di episode kali ini gue mengundang seorang pengusaha ya, seorang entrepreneur. Nah, siapakah dia? Kebetulan orang ini, sosok ini, beliau adalah mitra ya di PT Tren Global Teknologi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut. Ini dia, Mr. Udo. Hai Pak Udo. Halo Pak Martin. Mantap. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Pak Martin gimana? Sehat ya? Sehat dong, puji Keluarga Tuhan. Ya. sehat semua? Pak Udo, sebelum kita mulai, saya banyak pertanyaan ini ya. Betul. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran di episode kali ini ya, buat teman-teman yang lagi nonton nih. Ya. Nah, mungkin perkenalan dulu ya Pak Udo ya. Oke. Pengusaha ini pengusaha di bidang apa coba ya kan? Nama lengkapnya, tinggal di mana, umur, udah married belum? Aduh, kepanjangan kayaknya. Silakan bos. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Udo Sartono. Background saya seorang pengusaha di bidang ekspor impor, khususnya di depo penitipan kontainer dan penyewaan alat berat. Tapi itu dulu. Sekarang sudah pensiun, Pak. Wow, Udah really? pensiun. Ya. Maksudnya pensiun? Ya, udah selesaikan bisnis konvensional saya. Udah, maksudnya tutup nih? Total. Sejak Tutup total. kapan? Ya, kurang lebih 2,5 tahun yang lalu. 2,5 tahun yang lalu. 2,5 tahun yang lalu. Alasannya? Alasannya banyak ditipu, banyak permainan di bisnis konvensional. Oke. Gitu, Nah, Bang. ini menarik nih guys ya. Mungkin teman-teman banyak yang nonton, pengusaha juga di bidang konvensional. Mungkin ngalamin mirip-mirip nih ya. Kita belajar nih dari beliau nih ya. Jadi Anda udah jalanin bisnis itu udah berapa tahun, Pak Udo? Kurang lebih saya menjalankan bisnis konvensional tuh 10 tahunan kali Pak ya. 10 tahunan. 10 tahunan. lumayan ya. Membangun dari awal. Oh, sampai ini bukan akhirnya dari selesai. keluarga? Bukan, Oke, jadi ini sendiri ya? sendiri. Oke. 10 tahunan. 10 tahun. Dan baru, tadi kan bilang katanya banyak penipunya. Iya. Itu baru tahu belakangan ini atau udah dari dulu emang udah tahu kalau ini bisnis nggak bener, ini banyak penipunya atau gimana? Iya sebenarnya karena saya di daerah Tanjung Priuk ya Pak ya. Ya. Artinya kan banyak juga oknum di Tanjung Priuk itu yang Mafia-mafianya gitu lah ya? iya Oke, gitu oke, kan oke. ya. Tapi ternyata mafia-mafia cere itu yang bahaya sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat banyak penipu nggak sih di sana? Ya nggak juga. Gitu. Tapi yang kita perlu tahu ya penipu itu sebenarnya bukan dari orang jauh tapi dari orang dekat. Oke. Gitu. Oke. Itu sih Pak Martin. Wow, ini Saya rasa juga Pak Martin sering dengar info-info kayak begitu. Ya kan? Tapi saya yang merasakan Pak Martin. ya ini resikonya sih memang ya, maksudnya bisnis konvensional ya banyak penipu, berarti banyak dirugikan ya. Ya nggak hanya bisnis konvensional Pak. Ya. Iya nggak hanya bisnis semua apa yang kita lakukan pasti banyak penipu di situ. Oke. Gitu. Terus nggak sayang kayak udah bangun kurang lebih 10 tahun terus tiba-tiba kayak Nggak. ditutup gitu? Enggak. Karena saya dapat gantinya lebih bagus. Oh, oke. Gitu. Nah, ini menarik nih. Saya dapat gantinya lebih bagus. Apa itu? Tren Pak. Wih, mantap. Tren. Iya, Oke. benar. Nah, saya kepingin tahu nih Pak Udo. Pak Udo kan termasuk orang apa ya, mitra-mitra di awal nih ya, waktu tren baru berdiri ya. Betul. Saya inget banget perjalanan kita di awal soft launching ada kan? Ada, Waktu itu ya, ada, ikut cruise ada. juga gitu ya.
Nah, yang saya mau tahu ini adalah awal mula cerita Pak Udo bisa kenal tren, join tren itu gimana sih Pak? Anda skeptis nggak di awal? Kan ini kan MLM Pak. Oke, bicara tentang skeptis, saya rasa saya nggak skeptis banget ya. Oke. Lebih ke malas kayaknya. Udahlah gitu, ya udahlah. Karena pada saat itu saya di Tanjung Priok itu juga mungkin lagi sedang jaya-jayanya kan pada saat itu. Oke. Gitu. Ya dibilang pengusaha, pasti banyak duitnya, relasinya banyak, Ya. temennya banyak. Ya. Ya siapa orang MLM yang nggak mau deket sama saya? Yes. Pasti kan gitu. Iya, iya. Gitu. Tapi saya tanggepin, ngapain? Gue setiap bulannya tuh ratusan juta. Gitu. Setiap bulannya ratusan juta, hariannya puluhan juta. Gitu. Ngapain gue harus nawarin orang lagi, nawarin orang lagi? Gue udah jadi bisnis gue. Gitu. Kenapa gue harus nawarin orang lagi? Nanti aja deh. Lu kalau mau, lu ikut kerja sama gue aja. Lebih baik kayak saya lebih menawarkan teman-teman saya yang nawarin MLM kayak begitu. Oh jadi dulu sering banyak orang nawarin Pak Udo untuk ikut MLM ya? Banyak dari yang kecantikan, ya, kesehatan, Ya. sampai softtek. Ya ampun tuh. Ada. Saya tanya sama dia, bro, gue kan nggak pakai softtek. Bro, itu bisa dimasukin ke dalam sepatu lu. Nanti sepatu lu nggak bau. Nih lu cium sepatu gue, bau nggak? Iya kan? Kan Luar macam-macam kayak biasa. gitu. Oke. Oh jadi karena banyak yang nawarin sehingga pas ditawarin tren jadi kayak biasa lah ya karena emang udah tahu ya. Iya. Nah, Oke. tapi itu gini Pak, bicara tentang MLM kan saya nggak skeptis banget. Iya. Gitu. Tapi ketika saya diundang tren ini, Iya. itu ada sesuatu yang berbeda. Nah apa itu? Cara ngundangnya Pak. Ah. Dari cara ngundangnya. Coba cerita dong Pak Udo, saya penasaran ini. Ini mungkin teman-teman ya bisa belajar lah ya. Ya. Gimana? Yang pertama memang sebenarnya saya pengen awal pengen menjelaskan latar belakang saya dulu sih Pak. Kenapa kenapa saya join tren ini di awal. Oke. Gitu ya. Karena pertama kan saya kenal tren ini kan di Januari 2021. Pas Covid tuh ya? Pas Covid jam 11 malam. Wow. Gitu. Saya masih ingat tuh tanggal 23 Januari Ya. ya kan pukul 23 saya join. Wow. Nanti oke. bisa cek di dashboard Oke, saya oke, benar oke. nggak saya join 23 itu. Oke. Nah terus sampai akhirnya ya kita sama-sama tahu lah di bisnis saya itu sedang ngalamin yang namanya ya penurunan Pak. Jadi gini, kenapa saya penurunan itu banyak orang yang nggak tahu. Jadi itu saya sewa lahan KBN, Oke. kawasan Berikat Nusantara. Oke. Artinya saya menyewa lahan itu kurang lebih 2,2 hektar. Oke. Saya punya lahan di Tanjung Priuk. Oke. Sewa. Istilahnya kayak gampangnya tuh kayak saya punya kontrakan. Oke. Nah, Ya. kontrakan itu kan harus diisi kontainer. Iya kan? Harus melengkapi kuota kontainer itu. Oke. Supaya orang bayar, nanti saya bisa bayar KBN, bayar kontrakannya lah. Oke. Gitu. Tapi ternyata negara Indonesia ini pada saat itu susah ya dipercaya sama negara asing untuk impor barangnya. Sedangkan saya tuh nggak dapat nggak dapat orderan Oke. karena nggak ada impor Pak. Zaman Covid itu. Ya. Sedangkan saya harus bayar kontrakan kan, Ya. harus bayar si depo tersebut sama Yap. KBN. Akhirnya bukan jadi pemasukan, akhirnya malah jadi hutang. Iya kan? Ya, Bayangin per meternya berapa? Kita dihitung per meter per bulan. Wow. Kali berapa hektar Pak? 2,2 hektar. Gila. Gila ya? Gila. Coba nanti dihitung. Nah, terus. Nah, akhirnya saya diperkenalkan tren ini sama keluarga saya Pak. Oke. Kakak ipar saya. Oke. Gitu kan ya, Ya, yang ternyata di sini udah Ya. sukses juga kan. Ya, Nah, ya. Terus saya diundang, jadi sebelum saya diundang itu saya tuh sering namanya ipar-iparan kan pasti sering ngobrol-ngobrol lah. Ya. Bro, ini gimana kalau misalkan ada project ajak-ajak gue lah, gitu. Karena gue mesti nyambung hidup nih, Ya. kan. Tapi saya nggak cerita tentang hutang. Oh, jadi Gitu. dia nggak tahu Nggak ya. tahu, pokoknya gue Oke. pengen kerja aja. Oke. Ya kan, lu pengusaha tapi kok kenapa lu harus cari kerja lagi? Ya gue pengen usaha lagi yang baru. Ya. Apa kayak yang bagus-bagus nutupin gitu loh Pak. Ya. Nah akhirnya kita ngebahas tentang usaha besi lah, apalah project besi apa segala macem. Nah tapi itu hanya lewat-lewat aja kan. Saya Oke. tinggal lagi nunggu nih, lagi Ya. nunggu momentum. Nah sampai akhirnya saya punya kebiasaan sama keluarga saya itu setiap minggunya itu ada kumpul keluarga lah. Kumpul keluarga dan itu nggak bisa di kemana-mana kita. Oke. Harus kumpul keluarga karena orang tua saya harus kumpul lah anak-anaknya sama cucu-cucunya. Nah sampai akhirnya di hari Sabtu, ya di hari Sabtu
Saya ditelepon sore-sore. Ha-ha. Dia bilang gini, bro, gua ada project gede nih. Wih, project gede, duit nih. Iya, Langsung kan, iya, connect iya, kan langsung iya, gitu. iya. Karena lagi butuh Iya. gitu, project gede. Apaan projectnya? Udah pokoknya ntar lu meeting aja sama gue. Jam berapa? Jam 7 malam, kata dia gitu kan. Oke. Jam 7 apa setengah 8 gitu. Nah pokoknya, project apaan? Terus mesti modal nggak? Ya kan saya takut bos. Iya. Gitu. Saya takut pak. Modal berapa nih kalau misalkan gua harus ngerjain project kayak gitu? Iya. Apa modal apa gua harus kerja? Tapi gua datang aja dulu deh. Iya. Gitu kan. Intinya lagi butuh memang. Iya. Nah, Iya. akhirnya tapi saya mikir juga, ini kan keluarga saya kan nggak bolehin saya keluar nih kalau hari Sabtu karena lagi ngumpul. Akhirnya karena kita ipar-iparan kan, Iya. saya bohong sama orang tua saya pak. Jangan sampai nih orang tuanya denger ini. Iya. Bahaya Nah, ini. biarin aja ntar nonton. Terus. Nah, akhirnya saya bilang sama orang tua saya gini, Pak, saya dipanggil keluarga Palembang. Wah. Gitu, ya kan keluarganya mau kumpul di sana. Ini mau ada acara, Ya, kita mau meeting dulu nih, acara keluarga. Oh gitu, ya boleh. Gitu, akhirnya saya buru-buru datang. Bro, gue bisa datang nih, langsung datang. Ya, aduh nggak pakai rem itu pak, gitu. Karena Terus. butuh. Iya. Ya gimana sih rasanya Iya. pengen dapet cuan nih. Excited gitu. juga gitu lah banget ya. gitu. Dan dia nggak ngejelasin apa bisnisnya, apa proyeknya, terus barangnya gimana, modalnya berapa, nggak Bikin jelasin. penasaran pokoknya nih orang Asli. nih. Iya. Itu bikin penasaran. Wah, blunek di sini di kepala tuh muter-muter aja. Akhirnya langsung berhenti di depan rumahnya. Ada mobil Avanza sama mobil Mercy. Weh, ini siapa nih Avanza, siapa yang si Mercy? Iya. Karena saya tahu dia nggak ada Mercy. Oke. Eh, Temen apa, nih, saudara enggak, nih, kakak apa, ipar. kakak ipar saya. Oke. Gitu. Pas saya masuk, ketemu lah sama 2 orang. Nah. Gitu. Ya 3 orang, kakak ipar saya, ada teman saya, dan ada saya nggak kenal nih. Ya, oke. Gitu, saya nggak kenal. Oke. Tapi yang namanya orang Priuk ya, kan negatif thinkingnya tuh selalu siaga gitu pak. Selalu siap. Kalau di Priuk karena didikan Priuk kan gitu ya. Jadi harus siaga terus. Wah, ini siapa nih? Harus banyak curiganya. Nah, akhirnya ngobrol. Gue kok cocok sama satu orang ini nih ngobrolnya nih. Gitu. Yang Mbak Mercy itu. Yang bawa Mercy. Saya nggak tahu ini yang bawa Mercy. Oh, karena tadi nggak penampilannya nggak menunjukkan. gitu kan. Tapi bajunya merek Hugo Boss. Wait. Iya kan, bajunya Hugo Boss, kacamatanya juga bermerek Iya, gitu. iya. Tapi cara ngomongnya tuh, gila, kok ini beda banget cara ngomongnya. Gue belum pernah ketemu orang dengan cara ngomong seperti ini nih. Baru ini nih gue ketemu. Pikiran saya kan gitu. Akhirnya ini ada teman segolf saya, satu lagi. Akhirnya dimulailah sama kakak ipar saya presentasi tuh, pang pung. Nggak taunya modem. Gitu kan, dia cerita tentang satu teknologi modem internet. Loh, keren amat nih. Nah di tahun 2020 pak, sebelum covid, sebelum covid, saya tuh jalan-jalan sama keluarga, sama anak-anak, sewa modem ke Jepang. Jalan-jalan ke Jepang terus saya dapat sewa modem gitu. Yang di bandara tuh? Yang di bandara. Dulu belum di bandara, dulu masih sewa. Oh masih sewa? Masih sewa, diantar dulu ke rumah. Di bandara ya? Belum ada. Oh iya. Akhirnya diantar ke rumah kan. Iya. Istri bilang gini, yang ini ada modem kayak gini. Namanya ya yang putih itu pak. Iya. Nah, ini keren amat nih. Sekarang warnanya kuning, ya kan? Sekarang warnanya kuning. Terus ada fitur-fiturnya, ada layarnya. Iya. Terus ada iklannya gitu kan. Tapi pada saat itu belum ada iklannya. Wih, usaha gue ntar kalau gue bisa ngiklan di sini dong. Dijelasin pangpung. Ih, keren amat ya. Gimana nih? Ini berarti ini project gue nih. Ini project yang bakalan gue jalanin nih. Iya. Gitu. Masuk ke harga. Ih, mahal ya. Gitu. Mahal ya. Berapa waktu itu? 14.200.000 sudah termasuk apa? Asuransi gitu. 14.200.000 sudah termasuk asuransi. Terus sampai dijelasin ke mitra usaha. Berarti modalnya 14.200.000. Jadi beli modem sudah dapat kemitrausahaan gitu kan. Saya tanya balik, berarti modal bisnis gue ini cuma 14 juta doang bro? Iya. Gitu. Iya bro, kata dia gitu. Wih, lah murah amat bisnis, modalnya cuma 14 juta. Jadi tadinya Anda mikir, mahal ya modemnya segitu ya. Tapi pas karena ada bisnisnya, karena ada pengusaha, loh ya ini murah banget gitu ya. Murah. Oke. Murah.
Karena bisnis Anda miliaran modalnya. Bukan miliaran Pak, darah. Wih, ngeri. Ya Priok modalnya darah Pak. Iya. Gitu kan. Lebih dari miliar itu ya. Lebih dari miliar kan gitu ya. Terus. Nah, terus akhirnya pas dibukain, terus berapa profit sharing gue? Gitu, berapa bagi hasilnya? Cuannya ya. Cuannya berapa? Gitu. Yang pertama bonus sponsor, ya kan? Dan bisnis ini dijalankan dengan cara 2 jalur distribusi, Ya. katanya gitu. 2 jalur distribusi. Saya nggak mikir ke MLM itu, Ya. gitu. Apa nih karena otak mampet kali ya? Gitu, nggak mikir ke MLM, 2 jalur distribusi. Oh berarti gue buka cabang, mungkin gue buka toko di mana gitu? Di daerah mana? Ya. Nanti di daerah mana? Oh jalur distribusinya mungkin seperti itu, ya kan? Oke lah, gue nawarin beberapa orang. Pasti banyak nih teman-teman gue yang bakalan pakai, gitu kan? Yang kedua bonus pasangan. Wih, MLM nih. Iya kan, bonus pasangan, pertemuan satu kiri, pertemuan satu kanan dapat bonus 700.000. Terus nanti lu nggak usah presentasi bro, nanti biar gue yang presentasi, tugas lu ngundang, serius lu. Saya langsung gitu, udah bro, tutup, gue join. Bener. Apa Gitu. yang tiba-tiba buat Anda udah stop, nggak usah dilanjutin, saya join. Apa kliknya di mana Pak Udo? Iya, saya tuh orang yang pertama saya gampang berbaur Pak sama orang, gitu. Saya gampang berbaur. Yang kedua, ya saya punya kebutuhan, gitu kan? Karena diundang saya kan punya kebutuhan. Iya. Dan yang ngundang saya itu keluarga. Jadi Percaya, satu Anda trust, kedua kena ke hot button Anda ya sebenarnya. Hot button ya. dulu Pak. Iya ke hot button kan. Hot button dulu. Karena ya masuk sesuai dengan needs-nya kan. Betul. Karena memang Anda lagi butuh cari bisnis lain atau proyek lain kan. Oke. Untuk ngebantu bisnis utama. Iya. Oke. Nah akhirnya ketika saya saya bilang ya udah akhirnya saya join, gitu kan, saya join. Tar dulu bro, ini belum selesai presentasinya, saya join dulu, kata gitu. Udah bang, yang gue tanya cuma 2, ya legalitasnya gimana, ya kan, sama ini bisnis udah berapa lama, gitu. Karena saya dulu pernah dengar kalau ada bisnis MLM yang baru buka, cepet ikutin. Posisi Gitu. ya. Posisi, Ya. gitu, cepet ikutin. Nanti biar Jadi orang di awal lah jadi enak. orang-orang Ya, di ya, awal. ya. Gitu kan, apalagi yang pertama udah saya klik sama produknya, terus yang kedua saya lagi butuh, Ya. ya kan, dan ini bisnis murah, Ya. ini bisnis murah banget Pak, gitu. Terus yang ngundang saudara lagi. Saudara lagi. Gak mungkin lah dia mau nipu cuma gara-gara 14 Iya juta. nggak mungkin. Logikanya gitu Kalau lah dia ya. mau ngambil duit saya ya 14 juta sekalian, Iya, gitu. Nggak mungkin dia iya. cuma ngambil 10% kan Oke. gitu. Jadi joinnya gara-gara itu ya. Joinnya gara-gara itu, memang Oke. lagi butuh. Memang Nah lagi terus hubungannya dengan bisnis Anda tutup, itu apa tuh? Maksudnya kok tiba-tiba, kan 2,5 tahun yang lalu tutup tuh. Ya. Berarti sekarang fokusnya Anda di tren aja berarti gitu? Atau gimana? Iya, fokusnya di tren aja. Jadi gini Pak, kenapa saya itu fokusnya sekarang di tren dan yang lama akhirnya tutup, Ya. ya kan? Karena sebuah bisnis itu, apapun bisnisnya, itu judulnya nggak bisa didelegasikan. Jangan pernah mendelegasikan bisnis kepada orang lain, Ya. gitu. Walaupun orang itu adalah orang terdekat, gitu. Jadi bukan saya gara-gara menjalankan tren, terus akhirnya saya mendelegasikan bisnis yang di Priok itu, enggak, Oke. gitu. Tapi memang di awalnya saya udah pernah mau berbisnis lain dan akhirnya ini ketinggalan, Oke. gitu. Oke. Jadi yang di Priuk ini kayak ketinggalan gitulah ya. Jadi Ketinggalan. sehingga kayak terus Anda juga ada banyak pinjaman gitu kan yang tadi utang ya tadi bilang kan. Itu jadi hutang akhirnya. Iya jadi utang kan yang tadi bilang kan di awal kan. Nah gini Karena Pak, pas Covid itu kan harus bayar Iya. uang kontrakan sewa itu kan. jadi gini Pak, mungkin saya mundur sedikit tentang background keluarga saya, gitu ya, background keluarga saya. Jadi orang tua saya, khususnya bapak saya, itu dia orang yang sangat-sangat keras. Tapi ini bukan bermaksud untuk bukan bermaksud untuk menjelekan keluarga. Iya. Tapi ini mungkin bisa jadi pelajaran apa Oke. yang dari saya sampaikan. Iya. Jadi keluarga saya itu adalah keluarga yang sangat-sangat keras Pak, terutama bapak saya, Oke. gitu kan. Iya. Tapi kerasnya dia sebenarnya baik. Saya juga baru tahu akhir-akhir ini, Oke. gitu kan. Nah, orang tua saya itu orang yang cukup sukses dan sangat sukses di dunia properti, Oke. khususnya jual beli tanah. Hmm. Jadi jual beli tanah, terus diproses surat-suratnya dijual kepada DKI,
gitu kepada pemerintah Oke. gitu kan. Terus cari lagi tanah yang jelek ya kan, dibagusin lagi surat-suratnya, di legalitasnya, dijual ke pemerintah Oke. gitu. Karena pemerintah itu membeli dengan harga appraisal di atasnya NJOP. Oke. Karena kan DKI ini kan butuh 30% 30% penghijauan. Sedangkan yang terjadi DKI ini hanya baru ada 10%. Oke. Dan 1%-nya segede Monas, Pak. Hmm. Dan disitulah orang tua saya membantu program pemerintah untuk melengkapi 30% tersebut. Oke. Nah, karena saya lagi sedang asik menjalankan bisnis di Priuk, ya kan, orang tua saya tuh ngajak, dia bilang gini, Dok, Bapak itu kayaknya udah cukup nih jalanin di pertanahan, kamu layaknya belajar deh buat ngelanjutin usaha Bapak nih, gitu kan. Ya. Nah akhirnya saya ya udah, ya karena saya orang tuh sungkanan Pak, nggak enakan orangnya, gitu. Jadi pas orang tua saya bilang kayak gitu, ya udah yuk aku bantu, ayo aku bantu. Sehingga ketika saya bantu orang tua saya mendelegasikan bisnis di Priuk ini. Oh, I see. Delegasikan ke orang lain. Ke orang lain. Oh, bukan ke saudara ya. Ada soalnya profesionalnya lah. Oke. Gitu profesionalnya. Akhirnya ya udah, ini ada teman Bapak kayak gini untuk mendelegasikan ke situ aja. Nah, ternyata disitulah mulai uang yang kita dapatkan dari customer tidak dibayarkan kepada yang punya kontrakan itu, kepada KBN, dipakai dikorup gitu. Ngeri Iya ya. kan? Sedangkan saya itu bangun dari awal, mau juga pakai sistem minimal ada CCTV deh. Iya. Gitu kan? CCTV kan sebagian salah satu dari sistem ya, Pak. Gitu. Tapi itu akhirnya yang membuat itu loh di menjelang Covid itu udah mulai gonjang-ganjing sebenarnya. Gitu. Ya. Ya itulah bisnis konvensional ya. Saya juga pernah punya bisnis konvensional kan di Melbourne kan. Ketika saya pindah ke Jakarta 2011, saya titipin ke orang. Maksudnya saya ada karyawan ya waktu itu ya. Saya gaji. Ya itu mereka nggak jalanin dengan baik. Mereka cuma terima gaji aja. Dan akhirnya klien saya hilang satu. Saya nggak tahu ya itu nanti dimakan sendiri sama mereka atau enggak. Saya kurang paham. Nah itu yang terjadi Pak. Nah ya kayak jadi gitulah. customer saya itu digrogotin sama ya ada perusahaan dalam perusahaan jadinya. Ada gitu. bisnis dalam bisnis ya. Ada bisnis dalam bisnis, ngeri. Gila. Gitu. Nah dari situ lah maksudnya Anda berpikir ya udahlah ngapain diterusin ya. Akhirnya ya udah dia tutup aja. Fokusnya akhirnya di tren yang simple lah ya, modalnya sangat kecil. Iya. Nah, saya punya pemikiran gini, Pak. Dari dulu ya mungkin. Ya. Jadi saya anggap karena orang tuh ngelihat saya tuh mungkin banyak bercandanya kali ya. Nah, banyak bercandanya. Cuma di balik bercandanya saya itu tuh ada satu hal yang dimana ini orang nggak tahu, gitu. Apa yang orang nggak tahu itu ketika kita ada suatu masalah, ya kan? Karena masalah itu cuma dua aja Pak. Yang pertama masalah yang bisa selesai, sama masalah yang nggak bisa selesai, gitu kan? Nah saya selalu berpikir dari situ. Kalau saya ada masalah, kalau ini bisa selesai, itu pasti bakalan selesai. Tapi kalau ini saya jadi nggak perlu pusing dengan masalah yang pertama. Ya. Masalah yang kedua, masalah yang nggak bisa selesai, kita juga nggak perlu pusing. Kenapa? Karena pasti nggak bisa selesai. Gitu. Karena yang ngasih masalah kita ya Tuhan. Gitu kan. Ya. Mau kita genjot kayak gimana nyelesaikan masalah, kalau emang masalah itu nggak bisa selesai, nggak bisa kita kelarin. Jadi kita serahkan aja sama Allah. Kita serahkan aja sama Tuhan. Gitu. Nah, saya masih penasaran nih Pak Udo. Kan Anda tadi kan bilang di awal, Anda sering ditawarin sama orang-orang untuk ikut MLM, Anda nggak pernah mau. Betul ya? Malas ya. Iya, malas karena memang Anda lah udah menghasilkan dan sebagainya, dan memang waktu itu memang belum butuh ya, betul ya? Iya. Nggak masuk ke niche Anda lah ya kan, apalagi sampai disuruh jualan softtek lagi kan, malu-maluin lah ya kan. Nah, berarti tren ini MLM pertama dong yang Anda ikut, betul? MLM pertama. Oke. MLM pertama. Nah, setelah Anda nyemplung sendiri nih, berarti kan udah 4 tahun dong sekarang. Kurang lebih 4 tahun. Iya kan, kurang lebih 4 tahun kan. Nah, itu gimana Pak perjalanannya Pak? Apa sih yang Anda lihat? Kan Anda kan baru pertama kali nih nyemplung. Yang tadinya mungkin saya nggak tahu ya, Anda sempat
kalau negatif tadi Anda bilang enggak juga ya kan. Tapi pasti pernah lah dengar selentingan-selentingan, oh MLM tuh gini gitu dan lain sebagainya. Pasti pernah lah ya dari teman-teman atau keluarga. Nah, tapi karena Anda udah nyemplung nih dan udah jalanin kurang lebih 4 tahun aktif lagi. Iya. Itu gimana? Apa yang Anda lihat, Pak? Oh, banyak banget Pak. Banyak banget. Mungkin saya sederhanakan ya Pak ya. Oke. Setelah saya join tadi, Ah, malam oke. tadi, Gimana? ya kan? Saya langsung undang. Wow. Di malam itu juga saya langsung undang. Dan saya mengundang sesuai dengan apa yang saya rasakan, Oke. kebutuhan. Hmm. Jadi saya mengundang teman saya, sahabat saya, itu berdasarkan kebutuhannya Pak. Oke. Gitu. Saya telepon dia. Kata-kata pertama yang saya telepon, saya bilang gini, bro, lu masih butuh duit gak? Hmm. Ya kan? Kalau lu masih butuh duit, lu besok datang ke rumah gua, lu bawa duit 15 juta. Hmm. Gua ada project gede. Hmm. Ya kan? Ngikutin Ngikutin ngundang. caranya yang Ya, ngundang Anda ya, oke. Iya. Tapi gaya saya udah gaya priuk aja deh. Iya, gitu iya. kan. Lu besok datang Langsung ke rumah tembak gua, lah ya. lu lagi butuh duit, gak? Kalau lu masih doyan duit, lu datang besok ke rumah gua jam 1 siang, ya kan? Lu bawa duit 15 juta. Bisnis apaan lu? Gitu, bisnis apaan lagi lu? Katanya, ya udah cepetan, lu sekarang transfer gua 15 juta. Jadi malam itu dia langsung transfer ke saya, Pak. Belum dipresentasi? Belum. Gila nih. Belum. Terus Lu saking percayanya ya? Iya. Wow. Nah, gua lagi jalanin bisnis ini sama si A, karena sama-sama saling kenal kan. Oke. Nah, dia sama kakak ipar saya juga kenal. Oke. Kita sering nongkrong bareng Oke, gitu. ya, jadi masih percaya lah ya. Dia nelfon lagi ke kakak ipar saya. Bro, emang bener si Udo tuh ada bisnis? Oh lu diajak juga kata dia gitu. Udah besok datang aja ke rumahnya. Ya kan? Pusing lagi tuh dia. Terus. Pusing dia tuh. Ini bener gak sih Udo nih? Ya kan? Soalnya Anda sering bercanda kali ya. Jadi kayak dia, ini beneran sih lu bercanda paling gitu kali ya. Iya namanya kan, saya kan kalau lagi usaha ya usaha. Kalau Iya, lagi iya. nongkrong Iya, gitu. iya, oke. Nah akhirnya ya datang lah gitu. Oh ya Pak, karena orang yang mau deket sama saya karena lagi ada duit ya Pak. Oke. Lagi ada duitnya. Gitu. Nah terus akhirnya dia datang tuh siang. Lu jangan telat. Telat lu gue ngajak meeting. Ya kan? Wah saya kondisikan habis-habisan deh. Lu telat gue ngajak meeting. Ya kan? Angus nih duit lu 15 juta. Iya. Ya kan? Wah, Karena dia udah gas transfer dia tuh. duluan. Langsung gas ya tuh. Langsung datang sama istrinya. Wow. Gitu, dia datang sama istrinya. Akhirnya saya datang lah. Dia datang ya. Datang ke rumah, dipresentasikan, pangpung selesai. Gimana? Wah tanya. Wow. Kritis. Pinter lah gitu ya. Pinter lah ya. Tanya tangtung. Tapi saya mah ketawa-tawa aja. Kan udah punya duit 15 jutanya nih. Iya enggak? Ya udah, sekarang gini. Lu join. Lu enggak balik modal 1 tahun. Modal lu gue balikin. Gitu. Lu enggak balik modal 1 tahun, modal lu gue balikin. Serius lu, Dok? Serius. Ini kita bisnis bareng-bareng. Yuk. Artinya kan kita banyak teman-teman yang saling kenal nih. Kenapa kita nggak ajakin mereka bisnis bareng? Modalnya kecil, terjangkau ini. Akhirnya ya udah deh, gue mesti join berapa kata dia gitu. Ya udah lu mau joinnya berapa? Mau 1, mau 2, mau 3. Akhirnya dia join 2. Pakai kartu kredit. Oke. Gitu. Mantap. Ya udah dia join bayar pakai kartu kredit, 15 jutanya saya transfer balik. Gitu. Jadi langsung ngundang ya. Langsung Ngikutin yang ngundang. kayak wah ini gua dikondisiin langsung diundang dan closing. Berarti gue juga bisa ngelakuin hal yang sama dong. Iya. Gitu ya. Oke. Tapi ada cerita lucu nih Pak. Nah, gimana? Malamnya saya join, kan saya join 2. Atas nama saya sama atas nama istri. Oke. Gitu kan. Atas nama saya sama atas nama istri. Nah, terus? Nah, itu kan namanya ATM itu kan ngeling kan? Ngeling. Ke istri juga. Oh, istri tahu dapat notifnya. Dapat notifnya. Oh, marah-marah dia. Ntar dulu, belum dijelasin. Terus. Iya. Kan saya join malam. Istri saya kan pelor. Ya kan pasti dia udah tidur. Ya paling bahas bisnis, rencana bisnis. Iya, ya kan? Iya. Udah besok paginya dia bangun duluan. Ada notif 28 juta. Gitu kan. Wah cemberut abis. Terus yang ini kamu abis dari mana sama kakak ipar lu? Katanya gitu. Ya kan.
Katanya mungkin anak Priuk kali ya. Iya. Ini abis karaoke di mana katanya gitu. Pijit di mana nih mahal banget nih. Kok kamu nggak izin sama aku? Iya, Ya masa iya. pijet mau izin kan gitu ya. Ajak ya. Nah akhirnya ya itulah. Akhirnya saya jelasin, tapi ini gampangnya karena istri saya juga nerima Pak orangnya. Oke. Gitu, istri saya juga nerima walaupun cemberut di awal ya. Percaya lah ya sama suami ya. Nah, Oke. Karena apapun yang saya lakukan ya pasti itu saya perhitungan Pak Ya, orangnya oke. gitu kan. Akhirnya dia terima setelah bantuin teman saya closing tuh. Teman saya closing, saya lihat yang ini nih duitnya bisa cair nggak ntar malam ya. Saya mikir kayak gitu lagi kan. Ya. Ya udah kamu tungguin aja tuh. Ya, Ya sampai maintenance ya. Sampai maintenance katanya gitu. Saya tungguin Pak sampai jam 1:30 malam. Akhirnya, wih ya nih masuk nih duit. Tapi masuknya kemana ya? Ke rekening apa ke dashboard ya? Ya kan, saya baru ngeliat dashboard nih saya cocok-cocokin. Kesini, abis itu ada pencairan ini, akhirnya bisa masuk ke rekening. Langsung, cepet. Wah ini gila nih sistem ini nih. Kenapa kok gue gak kepikiran bikin bisnis yang sistemnya bisa langsung ngeling begini. Wah gue ketinggalan zaman kayaknya nih. Ini gue lanjutin ah. Oke. Gitu. Dari situ Anda klik ya, maksudnya tambah percaya lah ya, belief-nya ya. Betul. Oke. Nah, akhirnya saya lanjutkan, saya ngundang lagi, ya kan. Terus istri saya bilang gini, yang aku punya teman tuh di situ, ya kan. Aku punya teman, dia kayaknya coba tawarin aja deh. Butuh juga. Ya kan, karena istri saya kan nggak ikutin presentasinya kan. Ya. Cuman ngundang-undang orang Cuma aja. taunya ngundang-ngundang gitu. doang. Oke. Akhirnya, ya udah kenalin deh sama teman kamu tuh, gitu. Ternyata dia punya salah satu perusahaan bagus juga nih ayam goreng. Dan itu akhirnya jadi sahabat saya. Itu orang luar biasa banget. Gitu. Nah di presentasi sama yang pakai Mercy nih. Di presentasi sama yang pakai Mercy. Akhirnya sekali Closing join juga? closing 2 lagi. Wow. Gitu. Besoknya dia ngundang lagi, Closing tantenya lagi. closing 8. Wow. Saya masih punya fotonya Pak. Iya. Foto saya sama Pak Martin waktu di awal itu lagi Di closing awal-awal, 8. iya. Kayaknya gue di antara semua tren yang paling join banyak nih. Closing banyak gue nih hari ini nih gitu kan. Iya. Nah join 8. Nah lucunya lagi apa? Saya 10 tahun Pak menjalankan suatu bisnis konvensional. Saya nggak pernah sama sekali megang laptop. Oh iya? Sama sekali. Jadi gaptek lah ya? Nggak mau. Kata Bob Sadino, ya kan, lu nggak perlu pinter. Kalau lu punya bisnis, lu mau pekerjakan orang pinter. Nah itu yang saya lakukan. Akhirnya dalam waktu kurang lebih 10 hari, saya balik modal. Ya. Wow, 10 hari. 28 juta itu ya? Wow, gila. 28 juta, 10 hari itu balik modal. Ya, terus? Langsung saya beli laptop. Beli laptop buat presentasi. Buat presentasi. Gitu. Karena itu modal kan? Modal. Nggak pakai laptop gimana coba presentasinya? Masa ngomong doang atau lewat HP kan kecil kan? Karena saya pernah lakukan gini Pak, saya presentasi, saya rekam cara presentasinya upline saya itu, saya rekam, terus saya gambarin, ini ada modem kayak begini, gini, saya ceritain kayak ngobrol gini, ya kan? Susah. Nggak bisa diduplikasi. Iya. Gitu. Akhirnya ya mau nggak mau, walaupun saya nggak ngerti bagaimana PowerPoint, ya kan, saya nggak ngerti bikin data gitu. Yang penting gue bisa pencet-pencet. Tinggal pencet next doang kan? Set gitu doang. Oke. Gitu. Berarti sekarang oke lah ya, lumayan mahir lah ya sama laptop ya? Jago. Asik. Bisa zoom ya? Bisa zoom. Keren. Jadi itu berkat bisnis MLM ya Pak Udo ya? Iya. Yang tadinya gaptek sekarang jadi enggak. Itu sebagian kecil loh Pak. Sebagian kecil. Ya. Tapi ternyata saya punya kesalahan juga. Apa tuh? Di tren ini belum tahu namanya duplikasi. Taunya ya punya teman banyak, teman-teman juga punya uang, saya joinkan. Ternyata nggak tahu dengan yang namanya ngegulung itu seperti apa. Jadi fokusnya jadi sales ya? Iya. Jualan-jualan doang ya dulu ya? Hanya beberapa terus udah gitu loh. Gitu. Semua memang ya akan berada di titik itu sih Pak. Saya dulu waktu pertama kali join MLM tahun 2015, sebelum saya buka tren, sama kok. Yang namanya kita pernah bisnis MLM, pasti ada yang namanya tim itu tumbuh, rontok, tumbuh lagi, rontok lagi. Itu normal menurut saya. Ya. Itu seperti ibaratnya kayak gini Pak. Bisnis itu ada yang banyak yang buka, banyak juga yang tutup, betul? Betul. Ya, seperti itu. Karyawan banyak juga yang masuk dipekerjakan dan banyak juga yang berhenti atau dipecat, betul? Jadi comes and goes.
Iya. Itu normal, hal yang wajar. Oke. Jadi jangan berpikir bahwa kok tim saya nggak jalan ya, kok rontok ya. Lah emang ada orang buka bisnis, buka restoran nggak pernah tutup-tutup. Nggak mungkin kan? Nah ya sudah. Iya, Gitu. iya, iya. Ibaratkan seperti itu. Jadi dulu saya juga mikir, kok tim saya nggak jalan ya? Saya udah melakukan yang terbaik nih, saya sudah itu. Tapi saya belajar, oh iya ya. Ketika saya dibukain mindset saya sama mentor saya dulu, ya bisnis itu ya comes and goes, Pak. Sama orang kerja di rumah sakit kan karyawannya kan nggak itu mulu kan selama puluhan tahun kan. Pasti kan banyak ada yang pergi, ada yang keluar, ada yang Pasiennya masuk. juga nggak itu aja. Betul, itu. Restoran juga sama kan, banyak yang buka, banyak yang tutup, apalagi masa Covid kan. Nah sama, tim pun juga kayak gitu. Ada yang stay, ada yang loyal, ada juga yang pergi, Pak. Dan ada juga yang akan datang, yang baru. Seperti itu. Jadi just enjoy the process, nikmatin aja. Pasti. Gitu. Dan ya mungkin ya sampai saat ini saya bertahan 4 tahun ini ya salah satunya saya nikmatin prosesnya Pak. Iya. Nah ini Gitu. mungkin salah satu yang Anda yang bagian yang tipe loyal lah. Iya. Iya dong, Iya. Anda stay, Anda nggak kemana-mana ya kan. Iya. Dan saya percaya satu hal, di mana ketika Anda loyal, ada orang-orang loyal berikutnya yang akan nemenin Anda, Pak. Wah Pak. Serius, karena gini Pak, saya tuh percaya satu hal gini. Kenapa kita susah untuk mendapatkan orang tepat? Jadi gini, kita tuh manusia, itu seperti magnet Pak. Oh Kita tuh menarik orang yang serupa, setipe dengan kita. oke. Kalau kita pada dasarnya orang yang negatif, maka kita akan menarik orang-orang negatif lainnya. Nggak mungkin Pak Udo, orang negatif akan menarik orang-orang positif. Nggak mungkin. Akan ada orang begitu Pak ya? Pasti. Jadi kehidupan kita tuh ibaratkan seperti magnet. Nah kalau Anda tipenya orang loyal Pak, Anda akan menarik orang-orang loyal berikutnya. Ditunggu aja. Jadi Serius. tinggal tunggu tanggal mainnya ya? Serius. Coming soon? Iya. Gitu ya? Ya tinggal kita mau nunggu nggak? Gitu. Orang sukses akan menarik orang-orang sukses berikutnya. Wow. Makanya saya jarang melihat orang kaya-kaya itu temanannya, mohon maaf nih, orang-orang miskin. Ya mungkin ada kenal orang-orang yang level bawah ada, tapi mereka nggak berteman dengan mereka, betul nggak? Ya, Nggak berteman dengan yang beda level, Ya. ya kan? Biasanya kan orang level up Ya. bertemannya dengan level up Level dong, mereka juga. seperti magnet, Oh gitu. Orang level bawah akan menarik orang-orang level bawah, ya yang toksik ya sama toksik juga ya? pasti, Gitu. pasti. Orang yang suka gosip, emak-emak kumpulannya sama yang tukang-tukang gosip di satu meja itu. Oke, saya baru ngeh nih apa terjemahan dari itu semua. Sebenarnya saya sering Hidup ini kepikiran kayak magnet, gitu. Pak. Oh gitu ya. Iya. Hidup ini seperti magnet. Gitu. Keren. Jadi nikmatin aja, enjoy the process. Ya. Jadi nggak usah khawatir dengan orang-orang yang pergi dari kehidupan kita. Mungkin ya Tuhan bantu untuk menyingkirkan orang-orang yang nggak tepat itu. Ya. Itu loh. Nyingkirin sampah-sampah biar hidup kita jauh lebih baik, Ya. lebih sehat. Tapi bener Pak, ini saya baru dapat terjemahannya mungkin dari Pak Martin ya. Ya. Gitu. Tapi selama saya enjoy menjalankan tren ini Pak, ini saya nggak pernah nyangka Pak. Namanya saya orang ya dari bisnis konvensional, Ya. terus sampai masuk ke dunia MLM, ternyata saya dalam waktu kurang lebih 1 tahun lah ya. Ya. Saya ada soft launching, di soft launching tuh Ya. makin wow gila. Saya juga saya sama upline saya diceritain sosok Pak Martin tuh siapa. Cuman saya nggak ngeh, bodoh amat. Yang penting gue pengen duit Ya. masuk ke gue. Ya. Karena butuh kan, Ya. kembali lagi ke kebutuhan. Nah, ya udah, ini mentor gue bro, kayak gini, namanya Martin Carter, ini yang punya. Ya. Udah, pokoknya gue pengen joinin orang, kan gitu ya. Terus? Ketemu di soft launching, kita ketemu di soft launching pertama kali, gitu. Saya udah peringkat eksekutif tuh pada saat Iya, itu. iya, Pak. iya, iya. Dapat iPad, Ah, asik. dapat iPad. Sekarang masih dipakai tuh Asik, iPad. iya. Terus, Nah, akhirnya, oh dia orangnya nih, ya kan. Terakhir yang saya bikin wow banget, Victory Love Preparation. Wah, selama ini gue nggak pernah mempersiapkan apa yang gue mau. Gue nggak pernah mempersiapkan apa goals gue tuh di bisnis gue. Ternyata di sinilah saya baru tahu apa arti sebuah goals gitu Pak. Gitu. Jadi Anda belajar banyak lah ya di tren ini ya. Saya banyak dapat keajaiban. Oke, wow. Dapat keajaiban. Yang sebelum-sebelumnya Anda nggak dapatkan itu di bisnis konvensional. Nggak ada. Wow. Nggak ada. Di bisnis yang mahal malah nggak ada ya. Heeh. Malah yang ada hal-hal yang negatif ya. Iya, Ditipu dan sebagainya. Di sini bisnis yang paling murah banyak dapat keajaiban. Iya, Wow. karena
banyak saya lihat kayak nonton motivator itu kentut lu ah. Ya, Iya kan? Ngomong aja lu ah. ya. Teori doang. Teori doang. Ya, Ternyata pas banget di sini nih. ya. Gitu. Oh, ternyata motivator itu tuh mereka tuh jebolan-jebolan rata-rata tuh jebolan-jebolan dari MLM juga ya. Betul. Sehingga mereka tuh punya mindset kayak begitu ya. Kebanyakan, betul. Wah, itu dahsyat. Ya, Itu makanya jangan anggap rendah Iya. motivator. Iya. Sekarang lu dengerin motivasi di IG, Iya. ya itu yang buat orang-orang MLM juga. iya. Anda dulu bilang kentut lu ngomong doang teori, itu karena Anda belum melakukan apa yang mereka lakukan. Belum satu frekuensi lah, belum satu bahasa. Iya. Jadi bisa diibaratkan kayak mereka tuh levelnya di atas, Anda tuh masih di bawah. Jadi mereka ngomong apapun, Anda nggak akan nyambung. Gitu. Kayak ada jembatan tapi udah roboh lah jembatannya. Iya. Nah kalau sekarang kan mungkin Anda udah naik nih kapasitasnya. Iya. Sehingga apapun yang motivator ini katakan, cerita, ngomong, motivasi orang ya kan. Anda nangkep, oh maksudnya itu. Gitu loh. Betul, Pak. Nggak semua orang yang punya duit ternyata punya level yang tinggi. Iya. Gitu. Ternyata banyak orang juga yang biasa-biasa aja, tapi secara mindset itu dia berpengaruh untuk orang lain. Iya. Wah, saya senang banget kalau ketemu orang-orang kayak gitu, Pak. Berimpact lah ya hidupnya Berimpact. ya. Gitu. Ya pastinya dia punya impact sendiri buat dirinya, Iya. dan dia bisa berdampak untuk orang lain. Gitu. Keren. Sampai akhirnya visi misi tren itu di impact tuh. Iya, Wah, iya. tuh dahsyat juga Keren. tuh. Nah, apalagi nih Pak, kita kepingin tahu nih Pak, yang selama ini Pak Udo udah kurang lebih 4 tahun ya join di Tren ya. Hal-hal apa aja sih Pak yang yang udah ngubah Anda nih Pak, yang tadinya mungkin Anda kayak sifatnya begini, sekarang jadi begini gara-gara di bisnis Tren ini. Ada nggak sih Pak hal-hal positif yang Pak Udo alamin, yang Pak Udo udah lewatin dan ngerasa kayak wow gila ya, nggak nyangka loh gue bisa diubahkan gitu. Ada nggak sih Pak? Saya penasaran nih, boleh cerita nggak? Ya banyak macamnya, Pak. Ya mungkin yang beberapa lah, yang benar-benar menguat banget di Anda apa Pak? Yang kayak ya saya tahu banyak tapi beberapa aja lah Ya. untuk mewakili lah. Tapi yang benar-benar kayak kena banget gitu loh Pak. Karakter, Pak. Apa itu? Seperti apa? Boleh Karakter. cerita nggak? Yang pertama karena terdidik dari situasi yang keras, ya situasi yang keras sampai akhirnya harus bertemu dengan orang yang berbeda-beda, Ya, dari kalangan bawah, menengah dan atas, ya. dan itu saya harus menyesuaikan. Nggak bisa pakai cara lama karena di Priuk itu cuma satu adanya, perintah. Gitu. Ya, Dan ya, di ya. Tren ini saya nggak bisa perintah, Pak. Iya. Gitu kan. Kita satu level semuanya kan. Satu level. Iya, betul. Gitu. Dan gimana gue bisa dipercaya kalau misalkan gue pasti pakai cara yang lama. Ya. Kan gitu Ya. kan. Nah, artinya di satu sisi di sini dan Tren ini yang benar-benar luar biasanya bagi saya, Pak ya. Dia mengadakan training setiap malamnya, setiap minggunya, per 4 bulan sekali dan setiap tahunnya. Gitu. Dan mungkin kalau misalkan dihitung ya dari training pertama Ya. sampai tadi malam bisa dihitung pakai satu tangan, Pak. Saya tuh bolong. Saya nggak pernah lepas daripada Wow. training itu Keren. selama 4 tahun. Keren. Gitu. Boleh dicek, Pak. Gitu. Kalau saya punya CCTV, Pak Martin bisa ngecek. Konsisten lah ya intinya ya. Iya. Oke. Gitu. Saya nggak pernah lepas. Gitu. Dan perubahan itu ya silih berganti orang, dan akhirnya gue harus menetapkan gue harus pakai Udo yang mana nih. Gitu. Sehingga di situ saya harus mencetak diri saya harus seperti Udo yang ini. Ya. Harus jadi Udo yang seorang pemimpin, harus jadi Udo yang lebih loyal lagi, ya kan? Dan lebih bisa mengayomi setiap grupnya atau timnya, gitu. Karena apa yang saya sampaikan mungkin nggak semuanya suka dengan kata-kata saya, Betul. iya kan? Betul. Tapi di antara semua orang itu pasti ada yang satu frekuensi sama yang tadi kayak Pak Martin bilang, Ya. gitu. Dan saya akhirnya bertemu sama orang-orang yang satu frekuensi, Pak. Dan orang sefrekuensi itu menghasilkan ribuan orang, Pak, sekarang. Wow. Gitu. Luar biasa. Apalagi Pak Udo yang udah ngubah Anda nih? Oh, oke. Apa? Yang bikin berubah ya. Ya. Tadi kan saya Sejak ikut Tren ya sampai sekarang ya. Dari kurang lebih 4 tahun inilah. Apa? hubungan antar keluarga. Nah, Jadi lebih sebelumnya emang gimana kalau boleh tahu? dekat. Ya biasa-biasa aja. Ah, Cuek-cuek aja. Karena saya
ya dibentuk karena karakter itu, saya jadi Karena lebih keras itu ya. iya, oh ya udahlah. Yang penting gini, kalau misalkan ada acara di rumah, ya udah acaranya apa? Beli aja makanan, selesai. Oke. Tapi saya nggak ada di situ, Hmm. ya kan? Terus kalau ada acara apa lagi, kan cuek jadinya, Ya. gitu kan? Sekarang saya lebih bisa jalanin di rumah kan, gitu. Dan saya akhirnya lebih dekat sama keluarga. Oh ternyata nyaman banget ya sama keluarga tuh, Yes. gitu. Terus Wow. saya sama anak-anak saya juga, oh anggap aja anak saya tuh downline saya kan, Iya, mau iya. diemong, Iya. kadang dia nggak on system, balikin lagi Iya, ke sistemnya, dan itu berpengaruh, gitu. Dan itu pasti akan membekas sama anak saya, Iya. dan dia pasti akan sayang sama saya Iya. sampai nanti saya tua gitu loh Pak. Keren. Jadi Anda punya waktu lebih ya. Keluarga. Punya waktu lebih sama keluarga ya, Keluarga. yang tadinya Anda mungkin kayak sering ninggalin ya kan, nggak peduli lah ya, karena kerjaan yang sebelumnya ya, bisnis yang sebelumnya ya. Sama satu lagi Pak, biasanya karena saya suka menganggap enteng suatu masalah, saya tuh kayak orang yang tuh suka lari dari masalah, gitu kan. Saya bilang ntar juga selesai tuh masalah, Iya. gitu kan. Dan sekarang saya harus hadapin, gitu. Oke. Harus saya hadapin, Jadi lebih bertanggung jawab ya. lebih bertanggung jawab. Oke, keren. Nggak Gitu. kayak udahlah, udahlah lari dari masalah. Iya, karena saya yakin di luaran sana tuh banyak orang yang suka lari dari masalah. Pengecut ya. Iya, Ya, coba ya. ikut MLM deh, Ya. pasti berani. Keren. Gitu. Ikut MLM, Yes. pasti berani. Yes. Apalagi Pak Odo Ya itu sih yang berkesan banget sama saya ya. yang besar ya maksudnya ya. Iya. Perubahan besarnya itu ya di situ ya. Sisanya kan uang. Oh iya ada satu lagi. Apa? Nah, di bisnis konvensional Pak. Hah. Ya di bisnis konvensional bisa jadi hutang. Ya apa yang kita kerjakan bisa jadi hutang. Katanya kan, wah lu kalau nggak utang, lu nggak bisnis. Iya kan? Ya. Tapi di tren ini Pak, modalnya 10 juta, 14 juta. Ya. Ya, yang tadi saya di awal tadi. Ya. Sekarang potensi income saya Pak, itu hampir 9 miliar. Wow. Berarti kan Gila. duit saya lagi nunggu nih Iya, di iya, perusahaan. iya, iya. Tinggal kapan saya mau cairin. Betul. Ngeri ya. Ngeri Pak. Hampir 9 M ya. Hampir 9 M. Wow. Karena kan saya punya 2 akun Betul. gitu. Ya. Karena di bawah saya sekarang mungkin sudah ada 8.900 mitra. Wow. Saya nggak pernah kepikiran sampai ke situ. Iya, 4 tahun ya. Betul. Itu gede loh, banyak tuh. Nah, itu yang pertama saya syukuri, saya bersyukur Pak ada di tren ini, karena yang pertama saya punya kesempatan, ih gila ya kalau gue berhenti berarti gue ngilangin duit 9 M gue nih. Iya, tabungannya. Itu yang Iya. pertama. Dan yang kedua saya bersyukur sama orang yang, saya sangat berterima kasih sama orang yang ngundang saya. Ya. Gitu. Kakak ipar ya. Kakak ipar saya. Iya. Dan sampai sekarang dia juga mitra aktif, Iya, top leader. leader. Ya saya doain dia selalu sukses juga. Sukses bareng-bareng lah. Amin. Jangan cuma kakak iparnya doang Ya, lah. pasti dia doain Adik saya. ipar juga harus ikutan sukses juga Pasti lah. dia doain saya. Iya. Ya, doain ya. Siap. Nah Pak Udo, kan kita udah bahas banyak hal ya. Nah mungkin ini kan yang nonton ini kan pasti kan bukan, pastilah saya yakin banyak orang-orang juga yang nggak sependapat dengan Anda, dengan kita. Ada orang-orang yang ya negatif-negatif lah, skeptis ya kan. Nah ini salah satu tujuan kita sih sebenarnya Pak Udo. Kenapa kita bikin podcast ini? Jadi sebenarnya kita lebih mau mengedukasi masyarakat bahwa kalau network marketing atau MLM itu nggak seburuk yang mereka bayangkan. Oh setuju saya Pak. Mungkin mereka itu korban, ya Iya. kan? Atau mungkin mereka sempat ikut tapi ke perusahaan yang nggak tepat, yang salah, yang bodong. Nah, kan nggak semua perusahaan MLM ini kan jelek ya, tergantung ya. Iya. Produknya juga dan lain sebagainya, ya kan? Nah, saya juga nggak bilang bahwa tren ini yang terbaik. Enggak, ya. Ada beberapa perusahaan memang yang bagus-bagus juga di luar sana. Cuma maksud saya mungkin kalau saya ngomong kan nanti mereka teman-teman mikirnya orang-orang kan, wah ya jelas lah lu kan yang punya perusahaan gitu kan. Nah, dari sisinya Pak Udo nih ya kan sebagai mitra yang mungkin ya seorang mitra ya yang tadinya juga nggak kenal dengan saya, nggak tahu apa-apa ya kan. Dan sekarang Pak Udo kan udah ngerasa ini banyak manfaatnya selain cuannya ya kan. Nah, ada masukan-masukan nggak Pak Udo buat teman-teman yang sedang lagi nonton ini? Wah, ini seru nih. Silahkan. Ini seru nih. Ya, bicara tentang banyak yang skeptis, ya kan. Ikutin dulu deh, baru lu tahu. Judulnya itu. Ikutin dulu, baru lu tahu. Ya. Nah, setelah kita tahu, bagaimana cara kita tahu? On system.
ikutin sistemnya. Hmm. Bagaimana cara ngundangnya, Ya. ya kan? Yang pertama Pak, orang tuh susah ngosongin gelasnya Pak, gitu. Nggak mau ngosongin gelasnya, nggak mau memperbesar wadahnya. Egonya tinggi ya. Egonya tinggi, ya kan kayak saya di awal, Ya. ya kan? Karena ngerasa, ya kan? Entah ngerasa dia lagi orang kaya atau bekas kaya, ya kan? Atau sok pinter, Ya, sotoy. atau emang pinter, gitu. Jadi dia nggak mau ngelepas jubahnya, egonya terlalu tinggi, ya kan? Sehingga dia menganggap bisnis ini adalah bisnis yang ece-ece juga, kan gitu ya. Nah, coba diikutin dulu. Ya. Dia pasti baru tahu rasanya keindahan MLM itu ternyata tuh tersembunyi gitu Pak. Ya. Gitu, keindahan yang tersamarkan Iya, MLM iya. itu. Cuman dia lihat ujungnya aja bahwa bawahnya tuh gede banget. Iya, iya. Gitu. Kalau bicara gue ditipu ini apa segala macam, halo penipu. Di bisnis konvensional juga ada penipu. Betul. Gitu. Di bisnis konvensional juga ada yang korupsi. Gitu. Tapi di tren ini Pak, khususnya MLM, ya kita harus tahu dulu. Kan tadi pertama saya tanya, bisnis ini baru berapa lama? Yang kedua legalitasnya gimana? Betul. Kan jelas legalitas itu Pak. Kita bisa lihat di QR code-nya sekarang udah canggih. Bisa dilihat, oh ini masuk ke AP2LI. Oh terus izin edarnya seperti ini. Kalau pinter lah. Gitu. Lihat dulu, jangan cuman gara-gara ngeliat satu kiri satu kanan terus langsung merinding. Ya kan? Coba lihat dulu legalitasnya kayak gimana. Iya, banyak orang itu yang fokusnya di duitnya. Mereka nggak peduli sama legalitas, mereka nggak Iya. peduli sama apa yang dijual gitu. Iya. Sampai pada akhirnya pas ditutup perusahaannya karena itu bodong ya kan atau money game, barulah mereka keluar-keluar. Nah itu sih yang buat mereka mungkin trauma ya Pak. Jadi ketika ditawarin hal yang serupa, meskipun tak sama, ya mereka kayak ya ini kan yang dulu bulet cari-cari orang gitu. Ya. Ya, ini sebenarnya tugas saya Pak sekarang sebagai mitra. Dan kerennya ini, alhamdulillahnya tren ini bikin acara kayak gini ya, podcast, ngobrol tren, terus update-update-nya, Ya. terus kekinian banget gitu ya. Terus untuk setiap mitranya tuh kita punya video juga, Ya. ya untuk pembelajaran bukan dari pembicara luar tapi banyak leader-leader yang berdampak banget Pak. Ya. Dan itu cara Pak Martin ini yang sangat luar biasa di membangun satu bisnis MLM. Dan ini sekarang karena saya mitra kan, artinya kan kita berpartner Pak, Betul. gitu ya. Betul. Nah bicara tentang loyalitas, mungkin saya juga salah satu orang yang mau loyalitas di sini. Mantap. Iya dong harus ini dong selamanya dong. Jangan. Ntar dulu nih, Ya, ya kan? sama dulu. Di MLM lain gak ada yang bisa megang tangan CEO. Nggak ada. Ini Ini kelebihannya bisa ya? tren, ini bisa Iya. langsung Gak pegangan tangan doang ya, pelukan sering kita ya. Iya. di panggung ya. Iya, tapi gak ciuman ya. Jangan dong. Pelukan doang. Ntar jealous lagi istrinya ntar ya kan. Kata istri kalau mau Pak Martin gak apa-apa deh. Oh gitu ya. Bahaya dong ini ntar. Jadi gue yang mau. Oke, ya gak apa-apa nih kalau di sini bebas kita bisa ngobrol. Nah, di mana di konvensional kan mungkin stres ya, nggak bisa bercanda-bercanda kayak begini ya kan, tegang kan, utangnya gede soalnya kan. Iya. Mau bercanda juga mikir, aduh mati nih gua nih ntar. Gitu. Ya akhirnya saya kalau misalkan pulang ke rumah nongkrong sama teman-teman itu saya rilis semua stres saya tuh di bercandaan itu. Gitu, di nongkrong gitu. Keren. Jadi bener ya harus coba dulu ya, karena kalau nggak coba guys, kalian juga nggak akan pernah tahu ya. Kalian juga akan mikirnya, ya ini kan begitu, ini kan begini, ini kan begono gitu. Jadi ya memang harus dicoba. Semua orang juga kayak gitu yang di awal-awal. Saya pun dulu di awal juga skeptis ya sama MLM ya. Di awal-awal nih, sebelum saya ikut perusahaan yang sebelumnya di 2015. Skeptis Pak? Iya, dibilang skeptis banget ya. Maksudnya sempat negatif lah karena banyak orang kan ya kan MLM kan zaman-zaman itu tuh kan banyak yang kayak money game. Jadi orang tuh nggak tahu gitu loh. Kita wawasannya tuh belum paham Pak Udo gitu. Nah, saya cuma dengar-dengar aja tapi balik lagi, saya tuh kayak Anda waktu itu karena saya kepepet. Saya punya utang hampir 0,5 M di mana saya harus ngelunasin cepat ya kan. Nah, di situ saya mikirnya kayaknya ini solusi, ini jawaban buat saya. Saya nggak banyak mikir, ya memang saya nggak ada duit waktu itu ya. Saya cari utangan. Berapa minggu kemudian saya ikut join. Gitu. Jadi saya akhirnya karena need saya, kebutuhan saya itulah yang menutupi telinga saya dari omongan-omongan negatif itu kan MLM, itu kan cari-cari orang dan sebagainya. Saya sih mikirnya simpel sih,
Ya kan saya juga bisnis di entertainment dulu, saya punya manajemen artis, ya kan. Saya juga cari orang kan. Ya kan kita bisnis kan cari orang. Iya, Anda iya, pun iya. juga bisnis di Semua. Priok kan cari orang. Cari customer. Mana ada yang cari setan, cari tuyul, kan gak ada kan, bener gak? Ya saya pikir kalau sama-sama cari orang, sama-sama jualannya juga, saya juga pernah ditolak. Emang kita cari orang emang langsung semuanya ngomong iya kan? Enggak iya. kan? Banyak yang nolak juga. Tapi kalau ujung-ujungnya di sini bisa dapatnya lebih gede, kenapa tidak? Why not? Saya sih mikirnya simpel itu. Kita sama nih Pak Odo, saya tuh lebih cepat tindakannya dulu, baru mikir, saya ikut apa tadi ya? Gitu. Oh ya, sama berarti kita ya. Iya, Anda kan tadi kan bilang kan, udah gue join gitu. Heeh. Iya kan? Iya. Mungkin abis itu mikir ya, entar gue tadi join apa ya, ini gimana ya. Maksudnya kita mikirnya kayak belakangan kan. Malamnya pulangnya saya juga, wih, ini saya tidur Iya, melek bener nih. nggak ya? Bener nggak saya ikuti dia? Nah, saya tuh kayak gitu orangnya. Tapi ya saya bersyukur sih, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya saya ngambil keputusan yang tepat sih. Karena kalau saya nggak ngambil resiko waktu itu untuk hutang, jujur Pak Odo, kehidupan saya juga nggak akan berubah sampai sekarang. Ini kehidupan saya udah berubah 180 derajat, bagikan langit dan bumi. Why? Karena saya berani ngambil keputusan. Saya berani berubah. Nah buat orang-orang di luar sana mungkin kehidupan Anda yang masih gitu-gitu aja. Ya karena Anda penakut, Anda pecundang, dan Anda nggak berani ngambil Keputusan. resiko. Iya, makanya nggak kemana-mana. Ya kan? Ya. Nggak berani berubah maksudnya. Iya, iya. Nggak berani berinovasi, nggak berani keluar dari zona nyaman. Ya itu sih. Mungkin kita sama-sama satu tipe ya, nekat juga Iya orangnya. nekat. Ya karena kalau kita nggak berani ngambil resiko, karena gini Pak Udo, saya belajar satu hal, nggak ada orang di dunia ini yang sukses itu yang tidak pernah tidak ambil resiko. Coba sebutkan siapa? Ambil resiko tuh maksudnya ya berani berhutang, Iya. berani keluar dari zona nyaman, Iya. berani belajar hal yang baru. Iya, iya, iya. Sebutkan, you name it, siapa aja. Saya mau belajar sama orang itu. Serius. Kalau ada ya, setahu saya sih nggak ada. Gitu. Wow. Jadi nggak perlu takut dengan kayak kita mengalami perubahan gitu. Iya, iya, Saya dari public figure, syuting nyanyi, tiba-tiba jalanin MLM, tiba-tiba buka perusahaan MLM. Ngapain malu? Ngapain malu? Ya. Saya jadi artis nggak bisa beli McLaren. Oh iya. Ya kan? Mobil masih Avanza. Jalannya MLM, saya punya supercar. Rumah mewah. Banyak hal lah yang saya dapatkan lah. Saya bisa mimpin ribuan orang, bahkan lebih. Why not? Jadi ya kalau dari saya sih masukannya jangan terlalu picky ya. Picky itu banyak memilih. Kayak itu kan bukan passion gue. Ya sama, mungkin ini MLM juga bukan passion Anda Pak. Oh, Tapi iya. kan kita bisa belajar dan bisa menjadikan itu passion. Iya. Karena kalau kita ngikutin passion kita, susah untuk mau sukses. Percaya saya. Oh, makan tuh passion ya. Makan tuh passion. Passion nggak bisa bayar bill kalian. Heeh. Ya kan, bayar listrik, tagihan, makan 3 kali sehari ya kan. Ya, asli. Iya. Iya kalau saya ngikutin passion ya, Oh. saya harus terkenal dari nyanyi, saya harus terkenal dari main film. Lah saya nggak terkenal ya Pak. Lah terus gimana coba? Ya kan? Ya saya harus berani keluar dari zona nyaman dong. Belajar hal yang baru, yang sekiranya kendaraan ini yang baru ini bisa ngangkat saya untuk ke kehidupan impian saya. Ya bicara tentang bisnis saya juga nggak pernah terpikir saya punya passion di bisnis, enggak Pak. Gitu. Karena saya tuh sebenarnya suka dengan dunia psikologi Pak. Gitu. Jadi dari SMP saya tuh punya cita-cita jadi psikolog anak. Coba bayangin. SMP saya punya psikolog anak. Kenapa? Karena ya tadi berdasarkan orang tua saya yang benar-benar keras. Sehingga kok saya berdampak ya. Dampaknya tuh apa? Nggak enakan. Iya. Terus nggak bisa nolak gitu kan. Nggak bisa nolak orang. Mengiyakan terus orang-orang tuh kayak gimana gitu. Akhirnya sampai berjalannya waktu ya bermasalah dulu juga dengan dunia pendidikan gitu. Ya bicara nggak naik ya sedunia juga tahu udah Ya, tuh pernah nggak naik kelas. Sama, saya juga Masa? pernah nggak naik kelas 3 SD. Berapa kali? Sekali. Wah kurang Pak. Ada berapa kali? 2 kali. 2 kali ya. Iya. Yang sering nggak naik kelas itu sukses Pak. Biasanya, Calon orang sukses. apalagi kalau 2 kali ya. Iya, 2 kali. Tambah lebih suksesnya gede. Nah, sampai akhirnya kenapa saya kok bisa jatuh cinta sama tren nih Pak? Ini ada lucunya karena saya suka psikologi, jadi ada 2 hal di dalam kehidupan saya sampai saat ini itu pertama saya cinta dengan yang namanya sulap, dunia sulap Pak. Gitu. Karena dunia sulap itu
yang pertama bukan hanya sekedar trik, tapi bagaimana kita bisa bermain sama orang dan kita mainkan psikologinya, Oke. gitu. Nah, yang kedua di tren ini saya dapatkan itu Pak, dengan karakter orang yang berbeda, dengan presentasi yang berbeda, mentraining orang yang berbeda, men-startup orang yang berbeda, itu juga butuh psikologi yang tinggi. Betul. Dan saya senang banget, gitu. Butuh psikologi tinggi di sini. Ya karena kita ketemu orang beda-beda, ya kita harus tahu kan orang ini larinya kemana, hot buttonnya di mana. Nah di situ butuh jam terbang kan? Hot button. Iya. Hot button. Karena setelah saya punya ribuan mitra sekarang Pak ya, anggaplah nggak usah ribuan mitra, puluhan mitra kita kecilkan lagi, ya kan? Mereka tuh banyak ngeluh, ya sistemnya lah, si teknologinya lah, modemnya lah, terus ya banyak lah omongan-omongan negatif, jadinya negatif. Nah sebenarnya kalau menjalankan bisnis MLM ini cuman satu, lu tahu needs-nya aja, lu tahu hot button-nya aja, orang tuh mau ikut lu. Betul. Gitu. Dan itu hanya beberapa orang yang memiliki di semua itu, di tren ini khususnya Pak. Hanya beberapa orang. Makanya kan kita bisa lihat di Wall of Fame itu kan hanya beberapa orang aja. Betul. Ya, nggak Nggak banyak. semua mitra kan Pak. Betul. Gitu. Orang-orang pilihan lah, leader. Mau nggak kita belajar mengenal hot button itu adanya di setiap pertemuan-pertemuan yang ada. Gitu. Makanya di tren ini saya juga sering menghimbau ya ke teman-teman juga, ke para leader. Saya tadinya juga nggak kayak gini Pak Udo, tapi saya bisa jadi kayak begini karena saya baca banyak buku. Baca banyak buku nih, ini berpengaruh sebenarnya untuk naikin kapasitas kita, kasih makan leher ke atas lah. Jadi ini akan lebih mempermudah kita untuk bisa tahu karakter orang, kita bisa lebih gampang untuk ngebaca orang. Dia needs-nya di situ ya. Tahu cara untuk masuk yang enak itu kayak gimana. Kayak gitu. Makanya kenapa ya jujur sih bukan cuma di tren aja sih, di mana-mana juga, di banyak perusahaan MLM yang lainnya, perusahaan asuransi juga, nggak semua orang bisa memiliki skill keahlian seperti itu. Kenapa? Karena kita orang Indonesia nih kebanyakan nggak suka baca buku. Males. Gitu. Iya, betul. Tapi mau kaya cepet. Nah itu. Ya bim salah bim ya kan, kayak nggak bisa ya kan. Gitu loh. Jadi jadi buat teman-teman juga sih, maksudnya ini masukan juga buat kalian ya mau sukses, karena semua orang sukses di dunia ini mereka adalah pembaca buku, suka baca buku. Saya nggak pernah menemukan atau belum pernah menemukan ada orang kaya banget, orang sukses banget itu nggak pernah baca buku atau nggak suka baca buku, nggak pernah. Sebutkan kalau ada, saya mau belajar sama orang tersebut, gitu. Iya. Memang betul Pak, saya rasakan juga. Dulu saya menjalankan bisnis konvensional, boro-boro baca buku, denger radio aja nggak pernah, musik aja setiap hari, iya kan? Musik aja setiap hari. Ternyata upline saya itu selalu nyekokin buku, gitu. Ternyata ketika dia nyekokin buku, saya mulai baca, ya males sih, cuman terus aja paksain, karena dia selalu monitoring, bro, udah sampai halaman berapa bacanya, apa hasil dari bacaan lo. Nah, secara nggak langsung kosakata kita tuh berubah loh Pak. Gitu ya. Yang tadinya gue nggak pernah ngomongin ini, kok gue bisa ngomong ini ya? Gitu. Nah itu. Keluar dari mana gitu? Nggak taunya kesimpan kali di sini ya. Iya. Keren kan? Keren. Gitu. Luar biasa ya. Iya. Keren. Guys, belajar banyak ya di episode kali ini ya, bersama dengan seorang pengusaha nih, pengusaha internet ya. Jadi nggak ngomong pengusaha ekspor impor lagi ya, tapi pengusaha internet. Kan cuma fokusnya di tren sekarang, ya kan? Saya lagi ngedevelop internet ke seluruh Indonesia. Waduh, keren. Kita tren kan Indonesia, mantap. Guys, kalau kalian suka saya dengan channel ini, silakan subscribe di bawah ini ya, Ngobrol Tren, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk kalian nggak ketinggalan ya episode-episode berikutnya. Jadi gue Martin Carter undur diri. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.